Halo semuanya, saya Ahmad Rabi Uzair dari Universitas Negeri Medan, seorang mahasiswa. Ulang. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Rabi Uzair, saya dari mahasiswa Universitas Negeri Medan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Kimia. Di sini kita akan membahas sedikit tentang pengantar pendidikan Pancasila. Nah, apa sih pengertian mata kuliah pendidikan Pancasila, serta apa itu revitalisasinya? Mata kuliah pendidikan Pancasila merupakan bentuk usaha yang dirancang secara sadar dan sistematis untuk menciptakan suasana belajar yang memungkinkan mahasiswa terlibat aktif dalam mengembangkan potensi dirinya. Artinya, pendidikan Pancasila ini merupakan mata kuliah yang dirancang untuk membuat pola pikir mahasiswa dan dapat menciptakan suasana belajar yang aktif dalam suasana universitas. Di mana proses ini, mahasiswa diarahkan agar mampu mengembangkan pengetahuan, kepribadian, serta ketidak keterampilan sesuai dengan bidang studinya masing-masing. Nah, jadi dengan demikian, pendidikan Pancasila ini dilaksanakan melalui pendekatan student center atau student center learning yang menitik beratkan pada pengembangan pengetahuan atau knowledge, sikap atau attitude, dan keterampilan atau skill. Di mana mahasiswa sebagai calon pemimpin eh, memiliki atau menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai prinsip penuntun atau guiding principle dalam membentuk profesionalitas sekaligus mewujudkan warga negara yang baik atau good citizenship. Nah, namun pada perkembangannya dapat terjadi dinamika dan tantangan pada pengembangan pendidikan Pancasila, di mana sebagaimana yang kita ketahui pendidikan Pancasila mengalami pasang surut dalam pengimplementasiannya, dimulai dari 1 Juli 1947, yang dimana diterbitkan buku yang berisi pidato Bung Karno tentang lahirnya Pancasila. Buku tersebut disertai kata pengantar dari Dr. K.R. Rajiman Widodiningrat yang sebagaimana diketahui sebelumnya beliau menjadi ketua Sekretariat Bisa Sakai atau Badan Pendidik Usaha Persiapan Kemerdekaan. Nah, tantangan pendidikan Pancasila yang dihadapi tersendiri yaitu adalah menentukan bentuk dan format agar mata kuliah pendidikan Pancasila dapat diselenggarakan di berbagai program studi dengan menarik dan juga efektif. Jadi, dilihat dari asal tantangannya, ada dua tantangannya, yaitu dari faktor internal dan eksternal. Tantangan dari faktor internal, yaitu perguruan tinggi sendiri, misalnya faktor ketersediaan sumber daya dan spesialisasi program studi yang makin tajam, di mana ini menyebabkan kaku atau kekurang tertarikan sebagian mahasiswa terhadap pendidikan Pancasila. Sedangkan kalau dari faktor eksternal itu sendiri yaitu krisis keteladanan dan para elit politik serta maraknya gaya hidup hedonistik dalam masyarakat. Nah, kemudian kita masuki itu pentingnya mata kuliah pendidikan Pancasila. Apa sih pentingnya mata kuliah ini? Seiring perkembangan zaman di era globalisasi, ini dapat tren yang semakin dinamis dan sering diwarnai oleh ketidakteraturan dan ketidakpastian, di mana kondisi ini memunculkan kecenderungan permasalahan baru yang semakin beragam dan juga multidimensional. Jadi pentingnya mata kuliah pendidikan Pancasila di sini itu adalah untuk menjawab tantangan dunia, di mana kita dapat mempersiapkan warga negara yang mempunyai pengetahuan, pemahaman, penghargaan, penghayatan, komitmen, dan pengamalan Pancasila. Hal tersebut ditujukan supaya dapat melahirkan lulusan yang menjadi kekuatan inti pembangunan dan pemegangan tongkat estafet kepemimpinan bangsa, di mana dalam setiap tingkatan lembaga-lembaga negara, badan-badan negara, lembaga daerah, lembaga infrastruktur politik, lembaga-lembaga bisnis, dan profesi lainnya harus menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Jadi, apa saja landasan dan pemikiran pendidikan Pancasila? Ini terbagi menjadi 4 bagian, yaitu dasar historis, dasar filosofis,
dasar sosiokultural, serta dasar yuridis. Kemudian kita masuk ke kerangka konseptual pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi merupakan mata kuliah yang wajib diselenggarakan secara mandiri di setiap perguruan tinggi pada tingkat diploma dan sarjana. Setelah Pancasila berdiri sendiri sebagai mata kuliah, maka memunculkan konsekuensi perlunya kejelasan visi, misi, serta tujuan dan ruang lingkup antara pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, agar tidak terjadi tumpang tindih antara kedua mata kuliah tersebut. Meskipun di antaranya keduanya tetap ada hubungan interface dan saling terkait satu dengan yang lain. Kemudian juga sejalan dengan asas pendidikan tinggi sebagaimana tercantum dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, yaitu kebenaran ilmiah, penelaran, kejujuran, keadilan, manfaat, kebajikan, tanggung jawab, kebinekaan, dan keterjangkauan, di mana pendidikan Pancasila ini memiliki peran yang sangat penting untuk meletakkan fondasi yang kuat dalam sebuah pendidikan tinggi di Indonesia. Nah, jadi visi dan misi pendidikan Pancasila itu sendiri yaitu pendidikan Pancasila memiliki visi yaitu pendidikan Pancasila di perguruan tinggi adalah terwujudnya kepribadian sivitas akademika yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila, di mana visi ini dapat dicapai oleh misi-misi yang sebagai berikut. Yang pertama adalah mengembangkan potensi akademik peserta didik, menyiapkan peserta didik untuk hidup dan berkehidupan dalam masyarakat, bangsa, juga negara, serta membangun budaya berpancasila sebagai salah satu determinan kehidupan. Dan yang terakhir adalah mengkaji dan mengembangkan pendidikan Pancasila sebagai sistem pengetahuan terintegrasi atau disiplin ilmu sintetik. Jadi, tujuan dan capaian pembelajaran dalam pendidikan Pancasila itu yang pertama adalah agar memiliki kemampuan untuk mengambil sikap bertanggung jawab sesuai hati nuraninya. Yang kedua, agar memiliki kemampuan untuk mengenali masalah hidup dan kesejahteraan serta cara-cara pemecahannya. Kemudian, pendidikan Pancasila itu memiliki tujuan untuk agar mampu mengenali perubahan-perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan yang terakhir, tujuan dari pendidikan Pancasila yaitu agar mampu memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa untuk menggolong persatuan di Indonesia. Nah, jadi capaian pembelajaran yang harus dicapai oleh mahasiswa atau aktivitas akademika yaitu memiliki kemampuan analisis, berpikir rasional, bersikap kritis, berguan dalam menghadapi persoalan-persoalan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian memiliki kemampuan tanggung jawab intelektual dalam mengenali masalah-masalah dan memberi solusi berdasarkan nilai Pancasila. Kemudian, mampu menjelaskan dasar-dasar kebenaran bahwa Pancasila adalah ideologi yang sesuai bagi bangsa Indonesia yang majemuk. Kemudian mampu mengimplementasikan dan melestarikan nilai-nilai dalam Pancasila dalam realitas kehidupannya. Dan terakhir itu memiliki karakter ilmuwan dan profesional Pancasilais yang memiliki komitmen atas kelangsungan hidup dan kejayaan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, jadi itu merupakan tentang bagaimana pendidikan Pancasila diperlukan dalam suatu perguruan tinggi. Terima kasih telah menyimak video ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya Ahmad Zair. Selamat malam dan sampai jumpa.